92 single parent, ibu saya sampai sekarang setiap hari yang selalu begini. Ya Allah, kan itu. Sampai terakhir ibu saya mengizinkan saya untuk nikah. Padahal sebelumnya saya udah punya pacar waktu itu. Terus saya ngajak nikah dia, tapi ibunya bilang saya disuruh sembuh dulu. Sembuh dari yang satu Sakit itu? paranoid. Aha. Yang saya dianggap gila kan. Sakit sih, cuma kayak gimana, emang kenyataannya begitu, gila kan ya. Tiba-tiba saya ketemu seorang perempuan yang kekeh banget nyamperin gitu kan. Bahkan ketika itu amprokan berdua ketemu tuh di rumah. Ya proses, nggak ketemu lagi, nggak ketemu lagi. Oh mungkin ini kali ya. Akhirnya saya cium kaki umi saya, sama dia saya ngomong ke umi saya, Mi izinin saya nikah. Gitu. Umi saya bingung, yakin lo mau nikah? Iya kali aja ini jadi sesuatu yang benar gitu kan. Kenapa Umi sempat bingung? Nggak yakin gitu, karena kan sebelumnya saya juga pernah ditangkap di Polres Utara. Selalu bikin saya nangis deh TV One nih. Saya cuma mandangin Umi aja kok nunggu cerita tuh. Itu betul seperti itu Umi tadi ceritanya. Iya. Jadi saya ketemu beliau itu kan memang belum tahu kalau beliau candu ya. Ada narkoba belum tahu. Jadi memang sebenarnya kami berdua itu dari nol sebenarnya. Saya juga bukan orang baik lah istilahnya. Enggak seperti ini juga. Terus saat saya bertemu, saat saya tahu beliau pecandu, nggak ngerti kenapa teman-teman saya aja yang jengkel gitu. Ngapain sih sama dia, ya istilahnya nggak punya apa-apa, kadang kamu dipukulin, kadang begitu-gitulah. Cuman akhirnya saya bilang, nggak ngerti seperti apa ya, rasa beda kali ya. Jadi perasaan itu yang seperti ada yang mengatakan, ini loh nanti jodoh kamu bahagia sama dia gitu. Ini loh imam kamu gitu. Jadi di situ kekuatan itu yang saya rasakan. Bismillah lah gitu. Akhirnya ya sudah kita menikah dan saat itu memang Umi bilang saat kita berhadapan berdua gitu, Umi bilang ya punya syarat kalau mau nikah sama anak saya ya saya harus pakai jilbab karena saat itu saya nggak pakai jilbab. Terus tolong sembuhin Jeffrey saat itu karena memang saat itu beliau sakit, terus harus sabar karena Jeffrey ini orangnya temperamen gitu. Kalau marah-marah gitu kan ya. Ya syarat-syarat itu ya alhamdulillah. Itu semua disanggupi oleh Umi Pipi. Iya. Dan itu semua disampaikan oleh Umi Tatu pada saat kapan? Ya saat saya berdua minta izin mau menikah, saat itu beliau bilang kamu mau nggak jadi istri saya gitu. Saat itu sih berpikir sih bisa nggak ya gitu. Maksudnya kan saat itu saya kerja di model, pemotretan ataupun pokoknya saya benar-benar berusaha cari uang sendiri saat itu. Terus yang kenal beliau belum punya apa-apa, maksudnya dalam keadaan sakit. Orang tetangga beliau aja mengatakan beliau gila gitu, istilahnya gitu kan, dianggap seperti itu. Tapi akhirnya saya pikir ya apa salahnya sih gitu kan, ya mungkin ini jodoh saya kali ya. Akhirnya ya saya jawab ya udah gitu. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sebangkan hati ya Allah, dikuatin hati ya Allah, kasih ketenangan. Apa aja yang tadi diucapkan Umi? Supaya Pipik tuh tenang, jangan bersedih, biar tegar hatinya. Karena menghadapi kan situasi sekarang gitu kan. Alhamdulillah Pipik tenang, tegar, tapi Umi malah yang sedih melulu. Lihat Pipik di TV, Allah, semua dikuatkanlah imannya mantu Umi ini yang sedang kena istilah mah pahala ya, pahala. Namanya musibah itu siapapun datangnya itu kurang enak gitu. Tapi alhamdulillah syukurlah melihat Pipik tegar, tenang gitu kan. Alhamdulillah. Kita ajak anak-anak ya, naik ya. Oke yuk. Boleh dipanggil Umi.
Sini, sini. Sen adek. Hai. Aila, Bilal, Abi. Ini umur berapa Makadiba. masing-masing? Sini. Ini Nah, Bilal pinter nih kok jalannya ke mau 7 Salim tahun. mau minta tuh Salim dulu. dulu dong sayang. Oh, 7 tahun. Cium dulu. Terus? Ini Aila. Aha. Nih mau Aila, 8 aduh, tahun. ini Aila. Ini udah 6 Bawa ya, tahun sih ya, 6 ya. 6 apa 7 sih Ngantuk kamu? ya. Oh 6. 6. Alhamdulillah anak-anak saya dengan tempaan, dengan kejadian yang bertubi-tubi gitu ya. Mereka akhirnya dewasa. Jadi urut-urutannya umur berapa aja? Adiba 14, 14. Abi 13, Aha. Aila berapa nak? 7 tahun. Bilal 6 tahun. Terus Adiba ini kan paling gede ya. Kamu ngasih semangat paling banyak untuk siapa? Untuk adik-adik atau untuk Umi? Umi Untuk Umi. kayaknya. Ya, Apa aja sih yang suka kamu kasih semangat untuk Umi misalnya? ya paling cuman ngomong doang. Misalnya. Kan Umi nangis mulu. Terus ya cuman bilang kalau nangis mulu nggak bakal bikin Abi balik lagi. Udah. Iya betul. Saat itu dia bilang gitu. Jadi saat beliau meninggal itu, saya tuh saat sampai dikubur, terus pulang selesai dikubur, saya nggak sampai baju saja saya nggak mau ganti. Ini masih penuh lumpur. Kalau perlu saya kunci mulut saya, nggak mau. Boleh ditanya dia sama teman-teman saya, nyebut Allah juga saya nggak mau saat itu, istighfar juga nggak mau. Saya cuma bertanya kenapa, maksudnya kok secepat ini gitu ya. Akhirnya saya nggak mau makan, teman-teman saya datang bawain makanan saya nggak mau. Malam itu terus akhirnya sampai dia bawain makan juga, terus saya tetap nangis, diem gitu sampai dia bisikin, emangnya kalau begini terus bisa bikin Abi hidup lagi gitu. Itu yang akhirnya saya seperti disambar petir dengan kalimat itu, kok dia bisa saya enggak gitu. Harusnya dia gitu kan, dia yang hidupnya di pesantren, 2 minggu sekali baru pulang, Apa, Dek? 2 minggu sekali baru ketemu abihnya, kadang ketemu kadang enggak. Harusnya dia yang menangis, yang meraung-raung, yang apa. Tapi setelah kejadian itu dia tegar, kuat gitu yang Kalau Abizar, kalau bulan puasa kayak gini biasanya kamu ngapain sama Abi? Kalau bulan puasa kayak gini, ya kadang aku ikut Abi ceramah, kadang kan Abi juga ngisi acara gitu. Ngikut-ngikut aja sampai buka puasa. Kamu ingin jadi seperti Abi nggak? Kasih dakwah gitu? Insya Allah. Dewasa banget. alhamdulillah anak-anak saya dengan tempaan, dengan kejadian yang bertubi-tubi gitu ya. Mereka akhirnya dewasa. Saat saya sakit pun saya melihat Abi itu orangnya care sekali ya. Jiwa perasanya itu hampir dalam diri almarhum tuh ada di dalam diri si Abi. Saat saya sakit, dia yang selimutin saya. Terus dia bikin teh, dia ke bawah, terus dia kasih saya minum, dia selimutin saya, terus dia tidur di bawah, nggak mau tidur di kasur, dia tidur di bawah saya, dia baca Al-Quran buat saya. Saat itu saya sempat, ya itulah ada di dalam diri almarhum. Wow. Ini anak gitu. Oke. Ada sosok almarhumnya juga, dia Ada. juga ngajinya juga Bilal pinter. Bilal Udah sudah bisa. bisa hafal surat Ar-Rahman 1 sampai 6 ya. Iya udah pinter. 1 sampai 6. Iya, Cobain dong. Ayo dong. Cobain. Ayo Katanya dong. mau lihat semua, mau dengar, coba. Bilal sini. Bilal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman halamal Quran. Khalaqal insan halamaul bayan. Hasyamsu wal qamaru bi usban. Wan najmu ya wasyajaru yasjudan. Baru itu. Langsung begitu. Bagus ya. Umi, kalau untuk Pipi sendiri ada Iya. pesan Bilal, khusus Bilal. apa? Gimana? Ada pesan khusus apa untuk? Oh iya, ya, tetap Umi sarankan sama Pipik biar sabar, Amin. tawakal, tegar, terusin perjuangan almarhum. Ya,
dengan situasi apapun. Istilah kata kalau kita jadi ustadz-ustadzah kan kalau udah diundang orang biar sakit jalan terus gitu. Kadang-kala kita waktu ceramah sehat, pas pulang sakit lagi. Itu yang rasain Umi gitu. Maksudnya Pipik laksanain tugas biasa. Alhamdulillah sudah banyak undangan. Bahkan keluar negeri Umi aja kalah sama beliau. Ini mah dalam kota mulu, ini luar negeri tuh. Ke Hong Kong, ke Thailand, kemana lagi. Udah bisa mimpin umroh juga alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Jangan lupa Umi umroh ajak terus. Ya. Baik, ini untuk Umi dan anak-anak nanti boleh istirahat dulu, tapi kamu di sini ya. Kita ngobrol soal film. Ting. Sesaat lagi. Kami segera kembali. Saat saya nemanin beliau saat sakau, paranoid yang luar biasa, terus beliau sempat saya kasih obat, buat obat itu memang untuk tidur.